Sobat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bronkitis. Bronkitis itu adalah peradangan di bronkus. Bronkus itu adalah bagian dari saluran cerna. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Untuk sobat sehat yang baru pertama kali join di channel ini, kalau memang suka dengan info semacam ini bisa subscribe di channel ini, lalu aktifkan notification buttonnya supaya setiap kali saya upload video baru bisa dapat pemberitahuan. Oke, apa itu bronkus? Jadi saluran pernafasan kita kan dimulai dari hidung, terus masuk ke sini turun, terus nanti masuk akhirnya ke paru-paru kan. Nah, bronkus itu adanya di bagian bawah. Kita lihat di buku ya. Oke, ini dada. Kelihatan nggak? Oke, jadi ini tenggorokan nih, dari hidung turun ke sini. Mungkin di sini nggak jelas ya, tapi nanti dari sini akan ada salurannya, terus pecah dia masuk ke paru kanan sama paru kiri. Oke, kita lihat pecahnya ya. Oke, ini dia. Nah, yang di sini ini namanya trakea. Untuk saluran pernafasan namanya trakea. Lalu dia akan di titik karina ini akan pecah ke kanan dan ke kiri. Nah, mulai pepecahan ini namanya udah bronkus. Nanti ada perpecahan lagi di sini-sini, di sini-sini. Itu jadi kayak cabang-cabangnya pohon gitu ya. Dan ranting-rantingnya. Nah, kalau udah masuk di sini ini bronkus. Baik yang kanan yang kiri namanya bronkus. Kalau ngalamin peradangan jadi bronkitis gitu ya. Jadi bronkitis itu peradangannya di sini nih. Di cabang-cabangannya ini. Oke. Pertanyaannya kan, "Dok, saya didiagnosa bronkitis, apa obatnya?" Nah, untuk mengetahui obat yang tepat nggak sesimpel itu, karena penyebab yang berbeda membutuhkan pengobatan yang berbeda. Kenapa saya bilang penyebab berbeda? Karena bronkitis itu bukan penyakit. Bronkitis itu adalah kondisi bahwa ini bronkus mengalami peradangan. Penyakitnya belum tentu itu apa? Bisa karena infeksi, bisa karena iritasi, macam-macam deh. Jadi untuk mengetahui apa obatnya harus tahu apa penyebabnya. Nah, sekarang apa penyebabnya? Kita bedakan dua dulu ya. Kalau berdasarkan waktunya, bronkitis itu bisa akut, bisa kronis. Bronkitis akut itu kalau kurang dari 2 minggu. Kalau sudah 2 minggu lebih nggak sembuh-sembuh itu termasuk kronis. Bronkitis akut umumnya disebabkan oleh infeksi, terutama infeksi virus. Kalau bakteri bisa lebih lama. Tapi yang sering itu infeksi virus. Nah, itu biasanya berasal dari infeksi pernafasan akut. Jadi batuk pilek gitu ya. Nah, itu kan batuk pilek yang sering menyebabkan virus. Nah, virus ini kalau dia sampai turun dan meradang-radang di bawah, terjadilah bronkitis. Biasanya kalau virus itu kan self-limiting, bisa sembuh sendiri dalam waktu sekitar 7, 10, 14 hari lah gitu ya. Tergantung dari kondisi kekuatan, kekebalan tubuh kita. Biasanya seperti itu. Kalau lagi fit ya cepat sembuhnya. Kalau lagi nggak fit atau mengalami gangguan kekebalan tubuh yang imunokompromis gitu ya, itu bisa lama. Tapi biasanya garis besarnya kalau bronkitis akut itu disebabkan oleh infeksi virus. Nah, terus apa obatnya? Kalau infeksi virus ya obatnya antivirus. Atau seperti yang saya bilang tadi, sebagian besar itu self-limiting, bisa sembuh sendiri. Jadi nggak usah diobatin pun sembuh sendiri. Yang penting dijaga supaya sistem imun kita bagus, kuat. Jadi bisa melawan virus. Nggak usah obat pun virusnya dihancurkan sendiri oleh sistem imun kita. Nah, caranya gimana? Ya cukup istirahat, tidur 7 sampai 9 jam lah untuk orang dewasa. 7 sampai 9 jam sehari dengan kualitas tidur yang bagus ya. Terus nutrisi yang bagus. Jadi makannya dipenuhin gizinya, jumlahnya cukup, gizinya cukup gitu ya. Terus banyak minum air putih, hindarin alkohol, asap rokok. Ya kayak gitu-gitulah. Yang penting supaya sistem kekebalan tubuh kitanya bagus, jadi bisa melawan si virusnya. Ya, kalau misalnya
diet kita, maksudnya makanan kita sehari-hari itu kurang memenuhi kebutuhan gizi, ya bolehlah ditambah dengan suplemen, multivitamin kayak gitu-gitu ya. Tapi yang penting intinya adalah memberdayakan sistem kekebalan tubuh kita sendiri untuk melawan si virus. Itu kalau bronkitis akut. Nah, sedangkan kalau bronkitis kronis yang udah lebih dari 2 minggu, yang berbulan-bulan malah ya, itu bisa sebabnya bisa macam-macam. Kalau yang infeksi virus biasanya itu terjadinya pada orang-orang yang mengalami gangguan kekebalan tubuh atau immunocompromise. Itu bisa didapat, bisa juga karena ada kesalahan, atau bisa juga karena efek obat. Yang didapat itu contohnya HIV, AIDS. Jadi kan kalau orang penderita HIV, terinfeksi HIV, kalau dia sampai jatuh sakit, itu namanya AIDS kan, itu dia sistem kekebalan tubuhnya sangat lemah sekali. Jadi penyakit yang remeh-temeh pada orang normal, pada yang imunokompeten, itu bisa menimbulkan kondisi yang parah pada orang penderita AIDS, bahkan bisa sampai meninggal. Ya, jadi kalau infeksi virus pada umumnya yang virus influenza, flu kayak gitu-gitu, itu pada umumnya memang akut pada bronkitis. Tapi kalau kronis kita perlu curigain ada kondisi lain yang menyebabkan menjadi kronis. Atau misalnya pada orang-orang yang sedang diterapi dengan obat-obatan immunosuppressant, misalnya terapi steroid, atau pada mereka yang misalnya sedang menjalani kemoterapi. Jadi perlu dipertimbangkan kemungkinan seperti itu ya. Tapi pada umumnya kalau bronkitis kronis itu disebabkan kondisi yang bukan disebabkan oleh virus. Contohnya yang sering banget ketemu itu yang disebabkan oleh iritasi asap rokok. Jadi asap rokok ini sangat-sangat jelek buat tubuh kita ya. Apalagi di saluran pernafasan itu menimbulkan iritasi dia. Nah, iritasi itu menyebabkan saluran pernafasan kita meradang. Sebenarnya bukan cuma di bronkus aja sih, di mana-mana meradang, di tenggorokan meradang, di dada meradang, di mulut aja bisa meradang-radang gitu ya. Asap rokok ini bukan cuma diderita oleh mereka yang merokok, tapi orang-orang di sekitar perokok itu juga bisa kena. Bahkan banyak penelitian menunjukkan bahwa akibat buruk dari asap rokok yang didapat oleh perokok pasif itu lebih jelek dibandingkan oleh perokok aktif. Artinya apa? Artinya meskipun bronkitis yang disebabkan oleh asap rokok ini nggak menular, per se, bronkitisnya nggak menular, tapi kondisinya itu, paparannya itu dirasakan rame-rame. Yang merokok satu orang, tapi orang serumah itu kena semua. Jadi bukan menular ya, tapi paparannya yang terbagi merata. Jadi seolah-olah menular sih, sebenarnya enggak. Nah, pada kondisi semacam ini, bronkitisnya itu bukan terjadi dalam waktu semalam, tapi dalam waktu yang jangka panjang. Ya, paparannya jangka panjang. Tadinya nggak apa-apa, makin lama makin nggak kuat ininya bronkusnya. Nah, untuk penyembuhannya pun biasanya membutuhkan waktu karena ini adalah paparan jangka panjang. Jadi bukan hari ini berhenti merokok jebret besok sudah nggak ada bronkitis, nggak seperti itu karena paparannya pun lama, ya. Nah, bronkitis yang disebabkan paparan rokok ini lebih parah, lebih gampang terjadi pada mereka yang terutama berusia di bawah 5 tahun atau yang berusia di atas 40 tahun. Jadi untuk kelompok-kelompok umur ini meskipun mereka nggak merokok tapi terpapar tidak langsung pun akibatnya yang dirasakan bisa lebih parah dibandingkan perokok aktif gitu ya. Itu sebabnya kalau nggak mau nularin ke orang-orang serumah, sebaiknya merokok jangan dekat-dekat orang di rumah. Ya, merokok jauh-jauh di luar, di tempat terbuka.
Begitu sampai rumah langsung mandi, keramas, ganti bajunya dengan baju yang bersih, sikat gigi, pakai mouthwash, pokoknya jangan sampai ada baunya aja. Kalau ada baunya itu berarti ada zatnya yang tertinggal. Jadi ya jangan sampai tuh misalnya punya baby di rumah, habis ngerokoknya di luar, tapi sampai rumah masuk gendong-gendong bayinya itu bisa terpapar. Memang mungkin bayinya nggak batuk seperti si bapak, si perokoknya, tapi dia saluran pernafasannya itu bisa meradang-radang gitu loh. Nggak batuknya itu bukan karena dia nggak apa-apa, tapi karena mungkin refleks batuknya itu belum cukup matur gitu ya. Jadi jangan dikasih ya, kalau punya baby di rumah jangan dikasih tuh, orang habis merokok masih bau-bau rokok, cium-cium, gendong-gendong, jangan. Suruh mandi dulu, cuci kukunya, bajunya, badannya, rambutnya, sikat gigi, pokoknya jangan sampai ada bau rokok aja, baru boleh sentuh-sentuh si bayi. Kalau nggak bisa mending jangan deh, kasihan bayinya. Bukan cuma bronkitis, nanti bisa jadi pneumonia segala macam lah, mending jangan gitu ya. Oke, terus yang sering lagi untuk menjadi penyebab bronkitis kronis itu contohnya GERD. GERD itu memang peradangan di saluran cerna. Tapi kenapa kok bisa larinya ke bronkus? Oke, kita lihat lagi ya gambarnya ya. Jadi tadi kan sempat saya bilang di tenggorokan itu ada saluran pernafasan. Tapi kita perlu ingat juga di tenggorokan itu juga ada saluran cerna, bagian dari saluran cerna. Kita lihat di sini ya. Nah, yang abu-abu ini kan tadi trakea. Di dekatnya trakea ada apa? Ini ada esofagus. Ini gambarnya kepotong sih ya. Tapi sebenarnya nih salurannya itu jalannya hampir beriringan gitu ya. Nah, esofagus itu pada GERD kan terangsang, teriritasi, meradang karena adanya asam lambung yang naik. Nah, karena letaknya berdekatan esofagus sama trakea, meradangnya itu bisa merembes istilahnya ke struktur sekitarnya, yaitu trakea, yaitu bronkus. Jadi bisa jadi pada orang-orang penderita GERD, gastroesophageal reflux disease, itu gejalanya batuk-batuk kering. Kenapa kering? Karena memang nggak ada barangnya yang akan dikeluarkan, makanya nggak ada sputumnya, nggak ada dahaknya. Tapi karena meradang batuk dia, dan batuknya kadang susah dijelaskan. Tapi biasanya mengikuti iramanya si GERD. Kadang kan orang kalau GERD itu kambuhnya apa? Kalau habis makan, kalau berbaring, ya itu jadi batuk-batuknya ngikutin polanya GERD gitu ya. Jadi habis makan, kalau makannya terlalu penuh, asam lambungnya naik, terus esofagusnya teriritasi, merembes juga ke trakea, habis makan ikut batuk, nyeri ulu hati gitu ya. Atau waktu lagi tiduran, itu bisa juga. Terus ada juga bronkitis yang disebabkan karena efek obat. Nah, kalau memang karena efek obat, biasanya dokter akan waktu meresepkan itu akan mengingatkan pasien, oh ini ada kemungkinan efek sampingnya ini. Kalau memang terjadi, nah nanti ditimbang-timbang nih antara efek obatnya sama efek sampingnya. Kalau memang manfaatnya lebih besar dari mudarat, mungkin akan dilanjutkan. Tapi kalau memang misalnya pasiennya nggak tahan nih batuk-batuknya, dok saya ganti obat aja, mungkin akan dipertimbangkan untuk diturunkan dosisnya atau diganti. Ya, intinya pengobatan untuk bronkitis sangat tergantung dari penyebabnya. Kalau disebabkan karena GERD, tentu penanganannya beda dengan yang disebabkan oleh virus. Beda lagi dengan penanganan yang disebabkan oleh asap rokok. Apakah bisa menyebar atau enggak, bisa menular atau enggak, sangat tergantung lagi apa penyebabnya. Kalau penyebabnya karena virus, oke, memang bisa menular. Ya. Kalau karena GERD dia nggak menular, dia itu karena memang adanya di dalam aja gitu ya. Nah, terus bagaimana pencegahannya? Kembali lagi disesuaikan dengan penyebabnya. Kalau karena virus, dan karena virusnya ini adalah virus yang di saluran pernafasan dan umumnya menyebarnya melalui droplet, maka pencegahannya kurang lebih sama seperti pencegahan COVID. Kita harus pakai masker. Yang sakit ya, yang pakai masker. Yang sakit pakai masker,
supaya droplet yang mengandung virusnya itu nggak keluar, dia tertahan di masker. Oke. Terus kita harus menjaga kebersihan tangan. Tangannya itu harus dicuci dengan sabun dan air bersih, gitu ya. Jangan pegang-pegang macam-macam, karena meskipun nggak kelihatan ini banyak virus, banyak bakteri, gitu ya. Nah, biasakan kalau keluar atau berinteraksi dengan orang lain harus pakai masker. Itu supaya nggak nularin ke orang lain. Gitu ya. Kalau mau makan, cuci tangan. Jangan sentuh-sentuh hidung, mulut, segala macam, karena kita nggak tahu tangan kita ada apa. Nah, terus kalau ini lakukan vaksinasi. Ya, sama seperti COVID juga sih, kan kita ada vaksinnya. Nah, kalau untuk flu ya vaksinnya vaksin flu. Nah, boleh juga ditambah dengan vaksin pneumonia, gitu ya. Jadi kalaupun misalnya sampai terinfeksi, penderitanya nggak sampai jatuh sakit, nggak sampai terus nyebar, gitu ya. Oke, itu adalah penyebab, penanganannya, dan pencegahannya. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu.